Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Mayasari. Saya merupakan dosen di program studi S2 Ilmu Kefarmasian, Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Baiklah, pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran terkait materi di mata kuliah Fitokimia 1 dengan materinya adalah ekstraksi ya. Di materi ini untuk mahasiswa di semester 4 ya, untuk pertemuan kedua. Baiklah, hari ini kita akan eh, mempelajari terkait mata kuliah Fitokimia 1 ya, yang mana mata kuliah ini adalah berjumlah 2 SKS untuk mahasiswa semester 4 ya. Dan ini adalah pertemuan yang kedua, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait kontrak perkuliahan dan materi-materi apa saja yang akan kita dapatkan di term UTS kali ini. Mata kuliah prasyarat adalah farmakognosi 1 dan praktikum farmakognosi. Jadi harapannya mahasiswa sudah memiliki pengetahuan sebelumnya gitu ya, sebelum mengikuti mata kuliah ini. Untuk capaian lulusan pembelajaran adalah mampu melakukan penelitian di bidang farmasi gitu ya. Yang mana bidang farmasi ini ada 5 bidang, salah satunya adalah biologi farmasi. Jadi mata kuliah fitokimia ini termasuk ke dalam bidang biologi farmasi. CPMK-nya mahasiswa mampu menerapkan dasar-dasar teknik pemisahan senyawa dari bahan alam, dan sub CPMK-nya mahasiswa mampu memahami prinsip, tujuan, dan metode-metode dalam ekstraksi bahan alam. Baik, kita lanjutkan. Untuk materi perkuliahan hari ini, yang pertama adalah proses ekstraksi, pengertian ekstraksi, yang kedua komponen kimia dalam tanaman, yang ketiga mekanisme ekstraksi, yang keempat adalah jenis-jenis ekstraksi. Baik, yang pertama adalah pengertian ekstraksi, yang mana ekstraksi ini adalah proses penyaringan zat aktif dari bagian tanaman obat yang bertujuan untuk menarik komponen kimia yang ada dalam tanaman tersebut. Jadi dengan proses ekstraksi ini, senyawa-senyawa di dalam zat tanaman itu akan diambil keluar gitu ya dengan bantuan suatu pelarut. Jadi contohnya ya pada gambar yang di sebelah kanan, adanya suatu bagian tanaman, nah itu diberikan suatu pelarut sehingga pelarut itu mampu untuk mengambil atau menyaring zat-zat aktif yang ada di dalam tanaman tersebut gitu ya. Ini ada contohnya, bisa dilihat. Ya, jadi dari contoh tersebut kita bisa melihat bagaimana proses ekstraksi dan isolasi itu dapat menghasilkan suatu senyawa aktif gitu ya. Contohnya adalah yang sering kita temukan sehari-hari, kopi ya. Jadi mungkin dari beberapa mahasiswa ada yang suka minum kopi gitu ya. Kalau lagi begadang, ngerjain tugas, ada ujian, itu ngopi gitu ya. Nah, itu adalah zat aktifnya kafein ya. Kemudian yang kedua ada kunyit. Kunyit juga salah satu tanaman obat gitu ya, yang banyak ditemukan di dalam masakan. Uh, dan senyawa yang ada di dalamnya adalah kurkumin. Kemudian ada jahe, juga salah satu tanaman obat ya yang ada di bahan masakan juga atau bisa diminum ya untuk membugarkan tubuh. Itu senyawa aktifnya adalah gingerol. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada gambar ya. Kira-kira ini tanamannya apa ya dan zat aktifnya apa? Silakan mahasiswa dapat berdiskusi bersama temannya ya. Oke, selanjutnya adalah mekanisme ekstraksi ya. Jadi tadi kita tahu dalam proses ekstraksi itu ada sampelnya yaitu berupa tanaman gitu ya dan juga ada pelarut. Nah, pelarut ini yang akan mengambil senyawa aktif yang ada di dalam tanaman tersebut gitu ya. Sebenarnya tidak terbatas dengan tanaman, bisa dari hewan atau dari mikroorganisme, tapi yang lazim kita lakukan adalah dari bahan tanaman. Nah, di sebelah kanan kita bisa lihat ini ada suatu tanaman ketika diberikan suatu pelarut untuk mengekstrak, maka akan terekstrak suatu senyawa ya. Jadi dia akan memecah dinding sel tumbuhan dan akan keluar sebagai senyawa seperti ada hemiselulose, lignin, dan selulose ya. Ini ada beberapa struktur kimia dari senyawanya.
Oke, kita sudah mengetahui pengertiannya, kemudian mekanismenya, selanjutnya adalah jenis-jenis ekstraksi. Nah, jenis ekstraksi itu dibagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan substansi dan campuran, berdasarkan panas, dan penggunaan alat. Ya, akan kita bahas satu persatu. Pertama, itu berdasarkan substansi dalam campuran ya. Jadi ada ekstraksi padat cair dan ada ekstraksi cair-cair. Nah, ini sesuai dengan namanya. Kalau ekstraksi padat cair, jadi substansi yang akan diekstrak itu berupa padatan. Contohnya seperti tadi ya, misalkan ada kopi, ada kunyit atau jahe gitu. Itu ekstraksi padat cair. Karena substansi yang akan diekstrak itu adalah padatan gitu ya. Dan pelarut yang digunakan adalah cairan. Kemudian yang kedua, ekstraksi cair-cair. Nah, ini substansi yang akan diekstrak juga berupa cairan gitu ya. Jadi, ekstraksi yang diekstrak adalah cairan dan pelarutnya juga cairan, sehingga dinamakan ekstraksi cair-cair. Selanjutnya, ekstraksi berdasarkan penggunaan panas. Yang pertama ada ekstraksi dingin. Nah, kalau ekstraksi dingin artinya adalah dia tidak menggunakan panas ya dalam proses ekstraksinya. Contohnya adalah maserasi. Nah, bisa dilihat di sini ya, maserasi itu prinsipnya adalah perendaman. Jadi, jika ada suatu bahan tanaman, itu direndam dengan pelarut dengan waktu tertentu ya, biasanya 2 sampai 3 hari, sehingga harapannya pelarutnya akan dapat mengekstrak senyawa yang ada di dalam tanaman tersebut. Kemudian ada perkolasi. Perkolasi juga masuk ke dalam ekstraksi dingin. Ini adalah perembesan dan pergerakan pelarut ya. Jadi ada suatu tabung kaca gitu ya. Jadi ada sampelnya dimasukkan dan ada pelarutnya dialiri ya. Jadi dilakukan pengaliran pelarut secara terus-menerus ya di dalam proses perkolasi. Kemudian ekstraksi panas ya, berbeda dengan ekstraksi dingin yang tidak menggunakan panas. Dalam ekstraksi panas tentunya ada bantuan pemanasan ya. Contoh yang pertama ada Soxclad. Nah, kita bisa lihat dari gambar yang di samping. Nanti untuk sampelnya akan dimasukkan ke dalam sini ya. Kemudian pelarutnya yang di bawah dia akan menguap ke atas ya. Nah, kemudian di dalam kondensor akan terkondensasi sehingga dia akan turun dan membasahi sampelnya. Nah, ketika dia sudah sampai maksimal, maka dia akan turun ke bawah. Itulah yang dinamakan untuk satu siklus Soxclad. Kemudian ada reflux. Nah, reflux ini adalah metode ekstraksi dengan pemanasan di mana pelarut dipanaskan hingga mendidih dan uapnya dikondensasi kembali ke wadah ekstraksi. Nah, ini hampir sama-sama Soxclad ya. Dia juga menggunakan kondensor. Kemudian dia akan kembali ya ke dalam labu wadah ekstraksi setelah dia terkondensasi. Kemudian ada dekokta. Nah, dekokta ini merupakan salah satu jenis ekstraksi panas yang mungkin sering ya kita lakukan gitu ya. Nah, kira-kira contohnya seperti apa ya? Silakan mahasiswa berdiskusi ya, contoh dekokta seperti apa. Nah, di sini juga ada metode penyarian atau perebusan ya. Suhunya kira-kira 90 derajat dan waktunya selama 30 menit. Baik, selanjutnya ekstraksi berdasarkan penggunaan alat ya. Jadi dari penggunaan alat ada yang konvensional seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kemudian ada modern. Kalau yang modern dia tentunya menggunakan alat yang canggih gitu ya, yang lebih modern. Contohnya ada menggunakan microwave dan juga ultrasonic ya. Kemudian yang ketiga ada supercritical fluid extraction. Kalau microwave assisted extraction, dia menggunakan bantuan gelombang mikro ya untuk memecah dinding sel tumbuhan. Kalau ultrasonik, dia menggunakan bantuan gelombang ultrasonik ya. Kemudian yang ketiga ini ada supercritical fluid extraction. Kira-kira metodenya seperti apa ya? Silakan mahasiswa membaca dan berdiskusi bersama temannya ya. Nanti minggu depan akan kita bahas kembali. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi? Oke, jika tidak, ini ada tugas ya. Contoh penerapan ekstraksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya nanti akan membagi 5 orang ya. Jadi mencari satu artikel pada jurnal yang membahas terkait penerapan ekstraksi dalam kehidupan. Jadi nanti ini poin-poin ini akan ditentukan ya. Ini dibuat dalam PowerPoint dan unggah di emas ya. Minggu depan akan dipresentasikan di depan kelas dan saya akan memilih
kelompok secara acak. Jadi silakan persiapkan masing-masing kelompok ya. Baik, untuk evaluasi pemahaman pada hari ini saya akan, menanyakan gitu ya pertanyaan benar atau salah. Pertanyaan pertama, zat aktif dari senyawa kunyit adalah kurkumin, benar atau salah? Ya, benar ya, karena tadi, kita sudah belajar kalau zat aktif dari kunyit adalah kurkumin. Pertanyaan kedua, dekokta merupakan salah satu contoh jenis ekstraksi dingin, benar atau salah? Salah ya, karena dekokta merupakan salah satu contoh jenis ekstraksi panas. Yang ketiga, UAE menggunakan tekanan tinggi untuk mengekstrak senyawa, benar atau salah? Salah ya, karena tadi ultrasound assisted extraction dia menggunakan gelombang ultrasonik ya. Kira-kira dari soal ini mahasiswa benar berapa ya? Oke, ini referensi yang saya gunakan dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dipahami oleh mahasiswa. Sampai jumpa minggu depan dan silakan dipersiapkan gitu ya untuk tugas kelompok dan presentasinya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian video pembelajaran untuk mata kuliah Fitokimia dengan, topik ekstraksi. Mudah-mudahan dengan video pembelajaran ini bisa menambah pemahaman mahasiswa terkait materi ekstraksi dan juga mata kuliah Fitokimia. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.